dingin, jadi kotor-kotor, dan itu pun juga Contoh kecil deh, diminum gimana? kalau itu kita menentukan macam-macam tipe sampah yang sesuai karena ini juga kartu yang kita bagi itu nggak banyak. Satu. Hai, halo Sobat Dallas. Selamat datang di Dallas FM. Nah, kita ketemu lagi nih teman-teman di program MPK yaitu Dallas FM bersama saya Tia Suraziza dan juga rekan saya. Saya Muhammad Marcel Terhalim selaku host pada program kali ini. Sel, kamu tahu nggak sih kalau hari ini yaitu tanggal 21 Februari diperingatin sebagai Hari Peduli Sampah Nasional loh. Wah, ternyata sampah ada peringatan juga ya, Tias. Nah, bener banget Selo. Tapi peringatannya ini tuh bukan sembarang peringatan. Ada tujuannya loh ternyata. Tujuannya ialah untuk menyadarkan masyarakat dan juga membuat masyarakat lebih berpartisipasi terkait pengolahan sampah. Saya jadi penasaran banget nih, Tias. Kira-kira di sekolah kita ini ada gak sih peserta didik yang tahu mengenai sampah lebih lanjut? Tentunya ada dong Sel, dan spesial edisi ini Sel, dalam rangka memperingati peduli sampah nasional, kita juga akan mengundang narasumber yang lebih tahu tentang ini di SMK 18. Wah, saya jadi penasaran banget nih. Kira-kira siapa yang narasumber kita pada kali ini? Langsung aja kali ya kita panggil narasumber kita di episode kali ini, perwakilan Child Campaigner SMK Negeri 18 Jakarta, Kak Dimas dan Kak Fatan. Nah, ini dia nih teman-teman, tamu kita di episode kali ini, yaitu Kak Fatan dan Kak Dimas. Nah, teman-teman, kita kan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ya. Kita tuh selaku MPK itu tuh mau bertanya lebih lanjut nih sama kalian selaku perwakilan dari Child Campaigner terkait permasalahan sampah yang ada di sekolah kita gitu. Boleh nggak nih teman-teman? Boleh nggak ya? Boleh. Oke, tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, kita mau tanya lebih dalam dulu nih tentang Child Campaigner. Kira-kira apa sih Child Campaigner itu dan gimana awal mulanya kalian bisa terpilih menjadi Child Campaigner? Oke, jadi Child Campaigner sendiri itu suatu program yang dibuat sama Save the Children dan Knowledge for Change untuk mendidik generasi-generasi muda seperti kita sekarang ini untuk lebih aware atau lebih paham tentang pilah sampah plastik terutama. Terus Child Campaigner sendiri ini udah berjalan cukup lama. Dari kapan? Sekitar udah 3 tahun sih mulai. Oke, udah 3 tahun. Nah, jadi kalau masalah tentang bagaimana kita bisa terpilih, sebenarnya sistem pemilihan dari calon itu serahkan ke masing-masing tamu yang diundang oleh Save the Children sendiri. Jadi ya, misalnya di 18 ini kita dipilih itu melalui sistem seleksi yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan kesediaan dari peserta didik yang ada di 18. Nah, untuk di sekolah lain tuh tentunya tidak sama, jadi mereka tuh tergantung dari sekolah mereka masing-masing. Tapi kalian kepilih jadi Child Campaigner tuh ada perasaan terpaksa atau justru malah seneng nih kira-kira teman-teman? Senang sih. Kenapa tuh senengnya? Kan pasti teman-teman nggak tahu kan kenapa sih apa yang dirasain sama seorang Child Campaigner sampai ngerasa seneng banget nih bisa terpilih jadi seorang Child Campaigner? Ya, kalau dibilang senangnya sih di sini tuh kita bisa tahu nih bahwa pelatihan yang kita jalani ini tuh kan mengenai keterkaitan sampah dengan lingkungan kita nih. Ya, banyak orang yang nganggap sepele tentang sampah dan semacamnya, kayak udah ini cuma sisa makanan atau sisa barang pakai udah nggak penting. Nah, senangnya di sini tuh kita tahu bahwa itu tuh ternyata nggak bisa kita sepelekan, bahwa dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari sampah itu pun juga berpengaruh dalam kehidupan kita untuk di masa yang mendatang nanti. Nah, untuk yang tadi saya bilang juga senangnya itu, ya kita harus siap terima capek, terima konsekuensi dari kita untuk bisa mengkontribusikan ke dalam lingkungan kita, dan juga kita harus bisa meyakinkan nih buat mengubah sistem atau cara berperilaku kita dalam memandang sampah itu tersebut. Kira-kira apa dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan bagaimana hal itu berkontribusi pada perubahan iklim? Ya, dampak
dampak sampah plastik itu pastinya bakal merusak banget dari sistem kita, karena plastik sendiri kan ini udah lama ya penggunaannya. Terus juga sampah plastik ini pasti berserakan dan banyak banget gitu, karena kan kita konsumen sampah plastik itu sendiri kan. Ya, terutama di Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia bahkan. Nah itu tuh jadi apa ya, jadi sesuatu yang harus banget kita perhatiin nih sampah plastik. Terus dampaknya bagi lingkungan sendiri atau perubahan iklim itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Jadi itu sampah plastik dari dimulainya sampah plastik ini dibuat atau diproduksi itu sudah berkontribusi dalam menyebabkan perubahan iklim, karena sampah plastik sendiri itu kan diproduksi dengan ini ya, itu sampah plastik itu bahan dasarnya adalah dari minyak bumi yang diproses untuk menjadi biji-biji plastik. Nah dalam proses ini pasti membutuhkan atau mengeluarkan zat-zat seperti karbon dioksida dan lain sebagainya, dan itu bisa mempengaruhi perubahan iklim kayak gitu teman-teman. Patan ada tambahan? Kurang lebih udah cukup sih. Oke, tadi kan ada bahas soal ini ya, kalau misalnya kita tuh banyak banget nyumbangin sampah plastik. Nah, aku jadi penasaran, kalau misalnya apa sih yang udah kalian lakuin nih? Kalian kan selaku child campaigner dari sekolah kita di SMK 18. Nah, apa yang kalian lakuin untuk menyadarkan warga sekolah tentang dampak plastik bagi dampak plastik sekali pakai khususnya ya bagi kehidupan kita sehari-hari itu gimana? Yang bisa kita lakukan sih untuk pertama itu kita harus tahu nih jenis-jenis sampah yang akan kita buang. Karena kita nggak bisa sembarangan kayak langsung buang sampah itu ke tempat sampah biasa. Kalian pernah mikir nggak sih kalau sampah yang diangkut dengan tukang sampah itu yang kasihan siapa? Tukang sampahnya kan? Karena dia lagi harus misahin, terus juga dia udah kotor-kotor. Nah itu pun juga nanti udah dia pisahin, di sana pun dia disapiin lagi. Iya betul. Makanya dari itu bisa mungkin kita kalaupun kita nggak punya tempat sampah yang ada jenisnya, kita pisahin dari plastik sampah saja. Jadi mana yang buat organik, mana yang anorganik, mana yang berbahaya dan resiko. Nah itu tuh salah satu langkah kecil kita dari mulai tali tipenya dan kemana harus kita buang. Terus yang kedua itu kita bisa melakukan daur ulang untuk sampah-sampah plastik yang masih bersih, ibaratnya kayak atau enggak yang memiliki segitiga P5 itu bisa kita pakai kembali mau diisi refill, tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi kayak barang-barang yang bisa dikonsumsi itu kayak air ataupun tempat makan tuh tidak selalu direkomendasikan. Menurut kalian nih, cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah kita itu bagaimana caranya? Pastinya untuk mengurangi sampah plastik sendiri ya pastinya kita butuh kesadaran dari masing-masing dari kita juga nih tentang seberapa bahaya sih sampah plastik ini bagi lingkungan kita, terutama bagi bumi kita. Nah, itu kalau misalnya kita sendiri udah punya kesadaran lebih tentang hal tersebut, pastinya kita bakalan lebih mau nih untuk melakukan hal-hal yang sudah disosialisasikan. Nah, kita juga sempat sosialisasikan tentang penggunaan plastik-plastik yang cukup bisa dipakai lama dan berulang-ulang kali dan itu tidak berbahaya. Contohnya seperti Tupperware atau tempat makan kayak gitu teman-teman, itu bagus sih buat mengurangi plastik sekali pakai pertama. Jadi walau apa yang kita lakukan dampaknya tidak begitu besar untuk saat ini, tapi jika semua orang memiliki prinsip yang sama untuk memulai hal kecilnya, pasti lama-lama akan berpengaruh bagi bumi kita itu sendiri, seperti yang dikatakan Mas tadi. Tadi kan udah ngebahas tentang ini apa perubahan iklim. Saya jadi penasaran kalau misalnya menurut kalian sendiri nih, bagaimana sih pengolahan sampah plastik yang baik dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca? Karena kan permasalahan iklim itu tuh berhubungan langsung ya sama emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca ya. Pertanyaan Bagaimana pengolahan sampah plastik yang baik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca? pengolahan plastik yang baik untuk mengurangi gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini kan sebenarnya banyak ya dampaknya, nggak cuma dari plastik aja, bisa dari perkebunan atau pertanian. Nah, itu juga bisa dari peternakan. Cuman emang dari plastik ini itu cukup besar kontribusinya dari pertanian. Nah, terus gimana sih yang baik? Yang baik itu sebenarnya kita harus
misalnya daur ulang sampah plastiknya gitu, atau kalau misalnya emang bisa memungkinkan, kita bisa mengurangi jumlah produksinya terutama, karena pastinya plastik ini agak susah ya buat dihilangkan, terutama gitu kan lagi di Indonesia yang sudah banyak banget yang make gitu. Terus kita juga kan pastinya kayak ngerasa contoh kecil deh, di minimarket aja nih, di minimarket tuh udah mulai nggak pakai plastik kan, cuman kita tuh justru malah merasa kayak apaan sih minimarket tuh nggak pakai plastik gitu, nggak nyediain plastik. Kitanya juga kan sendiri nggak bawa tote bag gitu kan, nah itu jadi mempersulit kita. Cuma kalau misalnya emang kita udah sadar, balik lagi kesadaran, nah pasti kita udah mulai jaga-jaga buat kalau misalnya belanja atau kemana-mana itu pasti bawa kayak tempat gitu, tempat entah kain ataupun berbahan dasar lainnya yang bukan plastik, yang pastinya bakal lebih aman buat lingkungan kita gitu. Nih, kira-kira sampah apa sih yang urainya itu memakan waktu banyak? Untuk sampah sendiri sih yang tentunya yang seperti kita tahu bahwa yang butuh waktu lama itu plastik, karena banyak aja contohnya kayak udah puluhan tahun lalu kita tuh masih bisa temuin tuh sampah-sampah lama tuh kayak bungkus-bungkus dengan bulu maupun kayak sampah-sampah makanan yang kita pakai dulu, bahkan yang kakek kita makan pun kadang sampahnya bisa ditemuin kalau kita main gali-gali tanah tuh. Jadi sampah plastik ini nggak bisa disepelekan, walaupun kita dibakar seperti tadi, walaupun dibakar pakai efeknya tuh efek gas yang asapnya pembakaran itu ya, emisi rumah kaca atau gas berbahaya lainnya. Nah, tadi kan udah ngebahas soal sampah plastik ya, yang ternyata itu butuh waktu yang paling lama. Dan sebenarnya menurut saya pribadi ya, banyak banget masyarakat tuh yang menganggap bahwasannya sampah plastik itu hal yang sepele dan kayak ya udah aja gitu masyarakat menganggapnya. Nah, kalian tuh selaku child campaigner nih, ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk mendorong siswa-siswi ataupun warga sekolah di sekolah kita maupun di sekolah lain agar lebih bijak lagi untuk menggunakan plastik? Himbauan tadi ya, bahwa plastik itu nggak bisa diremehkan. Dia kira-kira paling lama itu 1.000.000 tahun lagi itu nggak cukup, bahkan dia bisa lebih lama. Apalagi yang bahannya itu bahan residu kayak kaleng, styrofoam maupun semacamnya, itu malah ada kemungkinan dia tidak bisa terurai. Ya, tidak bisa terurai alami di alam. Jadi imbauan untuk masyarakat sih sebenarnya mulai membiasakan membawa wadah sendiri untuk makan. Walaupun beli, sebisa mungkin tuh jangan sembarangan tuh kalau dibuang. Kalau misalnya kayak styrofoam langsung pindahin aja ke ini. Kalau mau nggak merepotkan mungkin kita bisa coba bawa ke tempat RPL. Apa sih RPL ya, atau rumah material. ya. Itu kita bisa bawa ya, untuk direkomendasi apa yang bisa kita lakukan dengan sampah ini walaupun kita tidak bisa memanfaatkan seperti itu. Jadi mulai saat ini sih pintar-pintar masyarakat untuk sadar akan bahaya sampah itu sendiri untuk generasi yang akan datang. Nah teman-teman, kan saya pernah ada nonton suatu video yang membahas terkait bahwasannya plastik di laut itu tuh dapat nyebabin kanker. Tapi saya masih bingung gitu loh, kayak kenapa sih plastik di laut itu bisa nyebabin kanker dan gimana awal mulanya sampai bisa nyebabin kanker dalam tubuh kita. Boleh tolong dijelasin nggak teman-teman? Jadi awalnya itu tuh sama-sama yang terkontaminasi di laut, mulai dari plastik, aluminium maupun semacam itu yang terbawa oleh dari sungai, danau, ataupun aliran air lainnya yang terbawa sampai ke laut itu berpecah menjadi potongan-potongan kecil. Sebenarnya kalau dibilang pecah sendiri sih nggak bisa juga. Itu mungkin bisa terpecah menjadi mikroplastik itu karena selama dia mengalir ke laut itu bisa jadi dia melewati rintangan kayak potongan kayu yang tajam atau digigit oleh hewan-hewan yang laut yang mencoba menggigit juga. Nah itu pun salah satu faktor menyebabkan mikroplastik itu terbentuk. Nah jadi mulai dari situlah serpihan plastik yang bahkan lebih kecil dari ujung jari kita ini bisa dimakan oleh hewan yang tidak sadar akan hal itu. Karena namanya hewan ya,
apa aja yang lewat di depan mereka ini makan. Nah itu tuh yang jadi masalah besar buat kita, karena seperti yang kita tahu tadi kan pasti gak bisa terurai. Jadi asam lambung di dalam tubuh ikan itu nggak asam lambung ya, ibaratnya kan organ hewan lah, pokoknya memiliki cairan asam di hewan itu nggak bisa ngurai itu. Jadi saat ada nelayan atau pemancing yang menangkap ikan itu, di saat dijual ke pasar itu pun akan ada, dan serpihan itu tuh kita tidak bisa lihat secara kasat mata karena ini sekilas menyatu dengan organ-organ mereka yang di dalam. Jadi kita tuh juga harus teliti untuk pelajari. Nah kasus yang menyebabkan kanker tuh kemungkinan besar konsumen yang memakan ikan tersebut tuh nggak sadar mikroplastik itu termakan oleh mereka. Nah itu kalau kelamaan dibiarin, yaitu dia bisa menyebabkan kanker karena melekat di tubuh kita. Nah itu bahaya. Sedangkan tadi itu cuma efek pembakaran aja udah membuat seluruh dunia kena dampak ya kan, apalagi ini langsung masuk ke tubuh kita. Nah Sobat Dallas, mungkin itu aja terkait kita sudah berbincang-bincang mengenai permasalahan sampah, baik itu yang ada di sekolah ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sesi-sesi sebelumnya di episode-episode lain, kita akan tutup sesi dengan yang namanya games nih teman-teman. Tapi spesial edisi kali ini akan ada tim Child Campaigner yang akan memimpin games kali ini nih teman-teman. Kira-kira anak MPK nih tahu nggak ya tentang jenis-jenis Sampah sampah sendiri. ya, atau nggak sampah-sampah yang di sekitar kita? Nah, kalau misalnya biasanya kami cuma berdua sebagai perwakilan dari MPK, kali ini kami akan didampingin oleh teman-teman lain dari MPK. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berada di arena permainan bersama Child Campaigner dan juga perwakilan dari MPK. Nah, kita udah dapet kartu yang punya beragam banyak gambar banget nih. Tapi kita masih bingung nih Kak Fatan, gimana sih cara bermainnya? Boleh kali ya dikasih tahu dulu. Nah jadi permainan kita kali ini tuh kita menentukan macam-macam tipe sampah yang kita punya, yang kita pegang sekarang ini. Jadi di sini ada permainan kartu yang isinya tuh ada macam-macam jenis sampah. Dan di sini juga ada beberapa gambar tempat sampah. Di antaranya ada kertas, anorganik, organik, dan residu. Jadi game kita kali ini itu masing-masing peserta menentukan sampah mana yang mereka pegang itu akan masuk ke tempat mana. Oke, ini pemenangnya ditentuin sama paling benar, paling cepat atau gimana nih Kak Fatan? Paling benar aja nggak sih? Benar aja ya. Paling benar. Biar fair. Di sini kita main have fun aja kali ya. Jadi nggak usah terburu-buru tapi selesai, karena sini juga kartu yang kita bagi itu nggak banyak banget. Jadi seharusnya kalian bisa menilai lah sampah mana yang akan masuk Iya ke gampang. tempat gampang kan? Oke, mau dimulai atau gimana? Oke, boleh? Boleh. Mulai dalam hitungan 3, 1. jadi kita selesai. Pertama kita koreksi dari kertas dulu ya. Dimas bisa bantu koreksi. Ibu tulis yang akan dikasih minuman yang benar ya. Dan ini juga ada limbah kertas kayak kertas bekas, koran, dan majalah. Oke. Bentuk kertas sudah benar semua. Selanjutnya kita yang paling membingungkan. Iya. Sini ada plastik bungkus makanan. Ini tuh sebenarnya residu. Kenapa residu? Kenapa residu? Karena ini tuh udah terkontaminasi minyak, ya, isi makanan. Dan walaupun didaur ulang ini nggak akan bisa karena dia plastiknya udah nggak bagus. Oh, Ini kita tandain ya yang yang salah. salah. Itu sepatu tempur tuh. Iya. Bisa nebak kan? Benar apa salah?
Salah. Ya, nah ini udah masuk ke Salah semua residu. salah. Malu banget. Itu karena dia udah episodenya sini udah berantakan banget, berarti ya serat-seratnya juga udah gak bisa dimanfaatin. Dan ini cuma bisa jadi sampah, sampah udah gak bisa diurai dengan baik. Apaan sih? Jadi kita masuk ke residu. Dan sini ada baju bekas, walaupun terlihat berantakan ini, kalau baju bekas juga kemungkinan benangnya bisa kita olah kembali menjadi pintalan benang baru untuk diproduksi bahan-bahan tekstil lainnya. Oke. Sini juga ada botol bekas sampo dan sabun, ini benar. Ini bahkan masih bisa kemungkinan bukan jadi sampah karena masih bisa diisi ulang dengan sampo-sampo atau sabun lainnya. Nah ini bekas masker. Nah, ya udah tahu kan berarti jawabannya kenapa? Ada kotor. Residu. Iya. Nah, kotor Tadi juga. salah lihat. Kontaminasi. Ini juga termasuk limbah medis ya. Ya, limbah medis. Ini juga kainnya juga ada bekas Ya bener, napas orang. sini salah satu sini. Iya salah satu dia. Ini Bisa ya. Ini salah satu. botol kaca ya, benar Lalu botol bisa kaca salah dari satu. organik. Sini ada gelas plastik, benar. Masker kosmetik, benar. Tapi kalau misalnya bahannya stainless steel, mereka plastik residu ya, karena ini juga bahan kimia. Ini karena sampah di dalamnya bahan plastik, ini bisa masuk ke dalam lah kita bikin. Ini tutup botol plastik juga benar. Ini botol soda, botol kaca. Ini botol kaca bekas obat sirup nih, salah. Obat sirup. Nah ini masuk ke residu karena Ada obat-obat. ya. Siapa sih itu dia? Dan kacanya juga ada cukup berkontaminasi. Nih salah. 5 kartu salahnya ya. Botol PET benar, kantong plastik. Nah, Iya misalnya kita lebih banyak ini salahnya. benarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartu. Nah, di sini selanjutnya ada papan gelas bekas pampers. Kita tahu kan organik itu masuknya ke sampah mana? Tahu. Sampah. Curhat, aduh nggak boleh. Berarti Oh iya. bonus ya, bonus. Nggak mau bonus salah dia nggak mau. Ini nih, nah benar. Ya, sisa-sisa makanan dan daun-daunan. Kaleng. Terus ini ada cangkang telur, tulang ikan, dan ampas kopi ya. Iya dong benar. Nah, ampas kopi masih termasuk dari bahan alami. Oke, sekarang residu kita lihat. Enggak dia punya dia biarin aja. Jangan mengambil yang salah sih. Yang salah masih wajib. Enggak. Enggak tadi. Enggak, ada dua. Ada dua. No, masker dia di sana tadi. Masker lu mana? Nah, untuk residu ini udah bener semua ya. Jadi yang udah masuk kayak kaset bekas, tablet rusak atau gadget elektronik rusak, styrofoam, kaleng, cat, masker. Emang kaleng cat masuk kan nggak bekas. Kalau udah habis bekas kan? Tapi kan di sini dia nggak nulis bekas. No, kaleng cat warna. Kan kaleng. Kan kaleng. Ya Tapi terserah. masih ada terserah. warnanya. Iya boleh. Iya. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Yang salah tiga macam mana? Ini ada kaleng bekas makanan juga sama puntung rokok. Nah, di antara sampah-sampah ini ada loh yang benar-benar berbahaya dan nggak bisa diurai. Salah satunya nih styrofoam. Yes. Ini yang paling berbahaya, bahkan pemicu kanker. Kalau makan seblak langsung di ini juga Iya. Oh iya. Iya, bisa. Karena terkontaminasi langsung sama panas, terpapar panas, langsung ini sama juga panas. bisa meleleh tanpa Iya, disadar. Bahkan makan mie ayam yang kering pun juga berbahaya. Nah, di sini udah bener semua sih, kayak salah satunya kayak aluminium, stainless steel kayak begini, kaleng itu residu. Makanya tadi kenapa ada beberapa yang salah, karena itu termasuk bahan sampah-sampah yang udah benar-benar nggak bisa terpakai lagi dan udah terkontaminasi sama bakteri ataupun zat-zat lainnya. Oke, Yeay. mungkin sudah sampai di menang. sini dulu gamenya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sebutin. Saya. Nggak bisa tahu Garing ya? kemungkinan yang salah dia sih tahunya. Oke, teman-teman.
Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung di episode kali ini dengan spesial memperingati Hari Peduli Sampah Nasional bersama narasumber kami, Kak Fatan dan Kak Dimas. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa kelola sampah dengan baik dengan cara mendaur ulangnya. Mungkin itu saja dari kami dan Kak Fatan serta perwakilan dari MPK yang hari ini ikut bermain game. Sampai ketemu lagi untuk episode selanjutnya. Dadah semuanya. Nah, Sobat Dallas, kita jadi banyak tahu mengenai pengolahan sampah serta bahayanya dampak untuk kehidupan kita. Serta banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Nah, tak terasa, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung episode ini. Sebelum itu, terima kasih banyak banget nih buat narasumber kita yang keren banget, perwakilan dari Child Campaigner SMK Negeri 18 Jakarta, Kak Dimas dan juga Kak Fatan. Nah, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil semua makna dan pelajaran dari episode ini ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, pilah sampah dengan baik, dan jangan membuang sampah sembarangan. Nantikan terus kami di tema yang berbeda, narasumber yang berbeda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Muhammad Sultan Halim. Dan saya Tia Suraziza bersama tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dadah semua.